Abdul Halim. Iya, selamat sore Pak. Di, eh, Bapak tugasnya di mana ini Pak Abdul Halim? Saya di SMK Pak, di SMK swasta di SMK Sentosa, Cilawu, Garut. Oh di Garut ya. Iya betul Pak. Sudah lama ya Pak ya tugasnya ya, benar ya, sudah lama. Insya Allah saya sudah termasuk perintis juga dari tahun 2010 Pak. 2010 ya. Iya, Ya, ya. Ya, baik Pak, mungkin karena waktu ya, mungkin kita awali dengan basmalah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sistem ujiannya, Bapak silakan bisa mempresentasikan RPP-nya Ya, dengan waktu sekitar 7 menit saja. ya Pak. Kemudian nanti Bapak nanti bisa mempraktekkan mengajar ya, istilah cuplikan Ya, sekitar 7 menit saja. Nanti ya, baru kita diskusi. Dan mungkin kita memang disuruh diamanati untuk ngecek bacaan Al-Quran. Walaupun tentunya Bapak sudah sudah lebih bagus tentunya, tapi ini kewajiban nanti perlu dilaksanakan. Moga Pak Abdul Halim bisa di share dan kemudian dipresentasikan waktu sekitar ya, 7 menit saja. iya Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rencana perangkat ya, untuk perangkat pembelajaran untuk RPP, saya penuhi beberapa komponennya. Ya, di antara yang pertama ada identitas, ya, identitas sekolah, kemudian juga ada identitas pelajaran, kemudian ada kelasnya juga dan semester, kemudian dilengkapi dengan materi pokok, kemudian ada alokasi waktu, kemudian juga ada KI, kemudian AD, dan tentu saja ada indikator, ya, indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah menelaah makna, ketentuan dan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah dengan benar sesuai dengan konsep syariat Islam. Kemudian menganalisis fakta tentang metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, metode dakwah pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia, dan metode dakwah pada era digital saat ini dengan tepat. Kemudian membuat kesimpulan tentang makna, ketentuan, dan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan benar sesuai dengan konsep syariat Islam, dan membuat kesimpulan tentang metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, metode dakwah pada awal masuknya Islam ke Indonesia, dan metode dakwah pada era digital saat ini berdasarkan pengetahuan faktual. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat diantaranya pertama mengimplementasikan tata cara dakwah yang sesuai dengan konsep dakwah dalam syariat Islam. Kemudian kedua, mendemonstrasikan tata cara khutbah, tabligh dan dakwah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian di sini ada juga materi pembelajaran, yaitu ada pengetahuan konseptual tentang satu makna khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian pengetahuan metakognitif tentang metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian metode dakwah pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia, dan pengetahuan faktual tentang metode dakwah pada era digital saat ini. Kemudian pengetahuan prosedural
tentang tata cara khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya, pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan model dan metode, di antaranya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana di situ ada dalam teknisnya tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya, ada pendahuluan, di mana guru mengucapkan salam, kemudian guru menanyakan kepada siswa tentang kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Dan yang ketiga, guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memimpin doa. Kemudian yang keempat, guru memeriksa kehadiran, kerapihan berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, guru memotivasi peserta didik. Dan yang keenam, guru mempersilahkan kepada siswa untuk membentuk kelompok. Dan yang ketujuh, persepsi, yaitu bertanya jawab tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian guru menyampaikan inti tujuan pembelajaran. Yang sembilannya, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif dan mengaitkan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian yang ke-10, adanya media, alat peraga dan alat bantu, bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton, yaitu berupa tulisan yang besar dan mudah dilihat atau dibaca, atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. Kemudian yang berikutnya ke-11, untuk menguasai kompetensi ini, salah satunya adalah model pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu karakteristik TCL adalah pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Learning to ask, to inquiry, to work together. Kemudian pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan tentunya. Learning as an enjoy activity. Kemudian ada kegiatan inti. Di dalamnya ada A, itu mengamati. Yaitu guru meminta peserta didik mengkaji tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, baik secara individual ataupun berkelompok. Kemudian peserta didik mencermati bacaan teks tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu ada dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 11. Kemudian guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian tahap kedua yaitu menanya atau B itu menanya. Itu peserta didik dengan dibimbing guru diminta untuk menuliskan pertanyaan dari hasil mengkaji khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, tiap pertanyaan dari setiap peserta didik diminta untuk dituliskan pada secari kertas untuk didiskusikan dalam kelompok. Tahap ketiga adalah mengeksperimen, yaitu guru memberikan contoh perilaku baik, memberikan perilaku contoh perilaku baik itu untuk khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian berikutnya juga siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian berikutnya adalah yang keempat atau bagian D, itu mengasosiasi, di mana peserta didik mendiskusikan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lainnya mendengarkan atau menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil. Berikutnya, guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan saja terhadap hasil diskusi tersebut. Kemudian, guru membimbing peserta didik untuk mencermati kolom atau mengkritisi sekitar kita.
Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang pesan-pesan moral dari uraian atau gambar pada kolom mengkritisi sekitar kita. Kemudian berikutnya guru memberikan penjelasan tambahan dan pembuatan terhadap uraian tersebut. Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku teks siswa pada kolom rangkuman. Kemudian pada kolom evaluasi guru, yang berikutnya meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan uraian. Selanjutnya, meminta peserta didik untuk membaca mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya, membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi dengan memberikan tanda centang atau checklist pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian penutup peserta didik mengerjakan tes terkait dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Berikutnya, guru menanyakan pendapat peserta didik tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, peserta didik menyimak tugas untuk mencari informasi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian, guru memberi tugas kepada peserta didik agar mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS di rumahnya masing-masing dan akan diperiksa pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada instrumen penilaian pembelajaran, remedia, dan pengayaan. Satu, instrumen, maaf, instrumen dan teknik penilaian dan analisis hasil penilaian. Instrumen penilaian sikap diatur seperti ini. Ada identitas diri siswa, kemudian kelas, dan ada petunjuk. Ya, petunjuk satu misalnya, bacalah baik-baik setiap pernyataan dan beri tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tunjuknya serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada Bapak atau Ibu guru. Inilah contoh pertanyaannya. Satu, misalnya mengusulkan ide kelompok. Jawabannya iya atau tidak. Kemudian siswa juga disuruh mengisi pertanyaan sibuk mengerjakan tugas saya sendiri dan selanjutnya. Itu ada pasti harus ada jawaban. Saya kira cukup, Bapak, Ya, Pak. karena dipraktekkan cuplikan mengajar sekitar 7 menit saja. Iya, saya Pak. Baik. Baik, ini ada praktek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Dan ya, baik, hadir semua ya. Terima kasih, bagus ya. Tolong hari ini kalian tetap semangat ya. Tentunya kalian belajar untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Apakah kalian mau lebih baik dari sekarang? Ya, bagus. Kalian mau lebih baik dari sekarang, berarti kalian harus tetap belajar dengan penuh semangat. Tapi sebelum belajar, ya kita semestinya ya dan seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak mohon kepada Ketua kelas atau KM untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya, sudah. Terima kasih untuk KM. Kemudian selanjutnya ya perlu diingat juga bahwa materi sebelumnya kalian masih ingat kan? Oh iya, betul-betul. Luar biasa sekali kalian itu calon-calon ya generasi masa depan yang diharapkan. Kemudian kalian tahu kan materi yang akan Bapak bawakan hari ini berjudul tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kalian sering kali kan melihat dakwah baik yang dilakukan oleh orang dewasa, pemuda maupun anak kecil itu sendiri ada yang melakukan itu semua. Kira-kira apa yang kalian lihat, kalian rasakan ketika kalian mendengar atau melihat
Ada yang khutbah atau bertablik atau berdakwah? Ya, silakan dijawab. Iya, bagus sekali ya. Berarti kalian sudah bisa memahami ya mana dari tujuan khutbah, kemudian makna dari dan tablik dan dakwah itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya, karena sudah dikasih paparan sedikit saya tadi ya, gambaran materi, judulnya saja Bapak sampaikan tadi. Nah, sekalian sekarang coba menganalisis ya sebuah gambar yang akan Bapak tampilkan di sini. Nah, ini dia. Ada gambar. Nah, silakan kalian analisis, tapi sebelumnya ya Bapak akan bagi tugas kelompok dulu. Karena ini kan jumlahnya cuma 21 orang. Berarti Bapak bagi 3 saja, itu kebetulan gambarnya ada 3, berarti masing-masing kelompok ada 7. Ada kelompok 1, tugasnya menganalisis gambar yang ini ya. Yang gambar 1, ada kelihatan, ada gambarnya, ada anak-anak, ada bapak-bapak sedang berduduk, ada lekar, ada bacanya juga. Kemudian ini yang gambar yang kedua untuk kelompok 2. Silakan analisis. Ini gambar apa yang kalian lihat? Kemudian nanti kalian telah dengan baik, kemudian kasih kesimpulan, dan silakan tanggapi dengan baik. Kemudian ini ada gambar berikutnya juga. Ini untuk kelompok 3. Ya, gitu ya. Bagaimana? Siap? Wah, kalau siap, Bapak kasih waktu 5 menit saja ya, jangan lama-lama. Karena kan waktu kita kan sangat berharga, kita harus bersaing, berpacu dengan waktu. Baik, kelompok 1 barangkali sudah bisa ya, sudah bisa menyimpulkan. Sudah bisa menyimpulkan? Kira-kira ini gambar yang pertama ini apa? Ya, yang hasil analisa kalian. Baik, itu kalian tadi sudah menyampaikan ya dari apa yang mempresentasikan dari kelompok 1 bahwa ini adalah gambar orang-orang yang sedang belajar ya. Oh, ini berarti masuk kategori apa yang tadi sampaikan itu? Oh, ini kategori apa ini tadi? Dakwah apa tablik ya? Tadi jawabannya adalah tablik, katanya yang menyampaikan. Baik, terima kasih. Kemudian kelompok 2 silakan. Oh iya, silakan tampil dengan penuh semangat ya. Silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan paparannya. Ini kelihatan tadi, apa lihat ya, kalian menyampaikan bahwa ini gambar dari budaya ya. Jadi disampaikan bahwa Islam masuk ke Indonesia bisa melalui dengan budaya juga luar biasa. Berarti kearifan lokalnya diadopsi juga ya oleh agama Islam, oleh para ulama-ulama terdahulu. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga ini ada gambar kiai, gambar ulama, ini gambar wali ya. Saya disampaikan kelompok 3 sudah, laporannya bagus. Ini yang menyampaikan katanya dakwah penyebaran Islam itu bisa disampaikan oleh para wali yang dikenal di Indonesia dengan wali sampai luar biasa kalian yang menyampaikannya itu. Wah, Bapak apresiasi ya. Apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sehebat-hebatnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan barangkali kalian bisa simpulkan ya dari gambar tersebut. Silakan kesimpulan untuk kelompok 1. Ya. Apa tadi kesimpulannya? Oh iya, Islam masuk ke Indonesia bisa dengan berbagai macam cara, di antara dengan penyampaian dengan yang dinamakan tabligh. Bagus ya. Kelompok 2 silakan menyampaikan. Nanti Bapak akan sampaikan terakhir ya kesimpulannya. Kelompok 2, oh bagus 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 ya. Oh, menurut kelompok 2 bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui daya. Oh, bagus ya, bagus bagus. Bapak lihat ya, al-muhafadzah ala qadami itu ya, qadami sholih wal ahwar ahdubil jadil aslah ya. Kalau lihat itu ya, berarti kita harus mempertahankan budaya yang lama. Bagus. Kemudian ini melalui wali. Wali itu banyak cara ya, orang pintar. Silakan. Ya, kelompok 3 sudah selesai menyampaikan pembahasannya, paparannya. Bagus. Ya, mereka wali menyampaikan berbagai macam cara sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kata kelompok 3 tadi sampaikan kalau daerah itu senangnya kepada seni, maka dia akan menyampaikan tablik dengan
menggunakan seni. Akhirnya Bapak simpulkan ya, menguatkan dari kalian, menambahkan dari kalian saja. Dari kelompok 1, 2, dan 3 Bapak tambahkan. Berarti Islam itu bisa masuk ke Indonesia dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Tapi dengan catatan tetap harus menjunjung tinggi norma sopan santun dan tidak boleh menjelekkan siapapun juga, baik lawan maupun kawan. Bagus ya. Terakhir ya, untuk terakhir, siapa yang menyimpulkan? Nah, ini kesimpulan terakhir ya. Silakan kalian lihat, nanti ini ada ya. Samakan saja dengan hasil kelompok kalian tadi. Ada, di sini ada pengajian khutbah, ini silakan kalian baca dan selanjutnya. Dan kalian nanti ya kayaknya waktu sudah habis kan? Sudah habis jam pelajarannya? Ya, harusnya sekarang ya, tapi karena waktu sudah habis, ya tolong kalian kerjakan atau barangkali ada yang bertanya dulu. Oh iya, ada yang bertanya. Silakan, silakan. Oh, luar biasa pertanyaannya, bagaimana jika yang berdakwah itu anak kecil? Apakah itu boleh? Wah, luar biasa. Pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Baik, Bapak jawab ya. Berdakwah atau bertablik itu, terutama berdakwah ya, karena tablik dan khutbah itu merupakan bagian dari dakwah, yaitu boleh dilakukan oleh siapa saja. Kamu ingat sebuah hadis Nabi, likulli muslimin dakwah, itu setiap muslim itu wajib berdakwah. Jadi tidak terikat, cuman tentu saja harus punya kemampuan. Anak kecil sekalipun kalau punya kemampuan tidak masalah, karena ada hadis mengatakan undur makola wala tandur man kola, lihatlah isinya jangan melihat orangnya. Ada lagi yang bertanya? Oh, tidak ada, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, berarti kalian silakan mengisi tugas yang sudah disampaikan tadi. Di antaranya silakan kalian menelaah ya. Menelaah khutbah, pelaku-pelaku khutbah, tabligh dan dakwah di zaman dahulu dan zaman sekarang. Kemudian silakan kalian hubungkan dengan kondisi kekinian yang kalian alami, yang kalian rasakan. Ya, sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan. Dan selanjutnya, marilah kita pertemuannya marilah kita tutup dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Abdul Halim, coba dibuka kembali RPP tadi pada kegiatan inti ya, pada kegiatan inti. Kegiatan inti, Pak. Ya, mungkin di-share kembali pada kegiatan inti tadi. Ya, ini Pak. Ya, baik. Jadi memang persiapan ya, termasuk RPP ini mungkin bagi bapak-bapak yang sudah sepuh itu ya mungkin agak melelahkan ya Pak ya. Begitu, Pak. Tapi karena ini penting juga ya, walaupun paling tidak ada hal yang penting yang bisa dimengerti dalam rencana ini. Ya, ya. Ya, kira-kira eh, langkah ini kan PBL ya Pak ya. Ya, betul, Pak. Langkah PBL ini menurut Bapak apa saja? Coba. Kalau itu ada orientasi dulu, Pak. Orientasi pada masalah. Jadi, Terus, ya, kemudian berikutnya ada mengorganisasi juga, mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian, membimbing penyidikan individual ataupun dan kelompok ya.
ada keempat ya Pak ya. Kalau Pak ingat Pak ya, keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu harus ada produk ya, hasil karyanya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi pertama orientasi ya Pak ya. Ya betul Pak. Kemudian yang kedua, Mengorganisasi siswa untuk belajar. terus berikutnya, Ketiga itu membimbing penyelidikan individual atau kelompok. terus Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. ya. Di sini yang orientasi yang mana ya Pak ya? Orientasi itu ya menjelaskan tujuan pembelajaran Pak. Nah, di dalam RPP ini yang mana? Yang Bapak maksudkan orientasi ini? Orientasi ya. Masuk di pendahuluan Pak. Tapi tadi tidak dituliskan di ya, penyelidikan juga tidak dituliskan di RPP ya Pak ya? Iya Pak. Iya, iya betul. Kelewat Pak. Tidak dituliskan ya? Betul, tidak Pak, tidak ditulis. Nah ini coba dinaikkan lagi. Sebaiknya orientasi itu pada ini Pak, pada mengamati itu sebenarnya. Betul Pak. Coba ya, pada mengamati itu. Coba ya, mengamati tadi. Tujuan pelajaran ini menelaah. Bukan. Pada mengamati tadi, bukan. Ini bukan. Terus, turun terus. Terus, turun lagi. Turun lagi. Pada kegiatan inti tadi, Pak. Oh, kegiatan itu Pak. Pada kegiatan inti. Nah, ini. Jadi orientasi itu sebenarnya pada mengamati itu. Oh ini ya betul ya, mengamati ya. Iya, itu mestinya orientasi. Jadi orientasi itu sebenarnya lebih pada memberikan stimulus Ya betul. kepada peserta didik gitu agar dia muncul keingintahuannya, Ya betul. keingintahuannya kemudian ada bertanya. Kalau muncul keingintahuannya kan dia bertanya. Ya ya. Nah, coba turun lagi Pak, dilihat di bawahnya. Nah, itu terus ada menanya itu. Mencermati ini Pak. Terus turun lagi. Nah, itu menanya itu. Jadi menanya itu sebenarnya perumusan masalah sebenarnya. Jadi setelah orientasi, siswa diberikan stimulus, kemudian siswa itu menanya. Ya. Nah, menanya itu bisa disebut sebagai rumusan masalah gitu loh. Oh, iya. Yang bertanya siswa, kemudian rumusan masalahnya dirumuskan. Nah, kemudian tadi Bapak menyebutkan apa tadi penyelidikan ya. Iya. Tapi di sini nggak dituliskan Pak. Kenapa? Maaf. Ya pertanyaan. Halo, Bapak. Ya 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 Pak, ya Pak. Kenapa tadi Bapak menyebutkan ada penyelidikan, tapi tidak dituliskan di sini? Iya. Terus saya lebih include ke ini Pak, penjadikan ke pengamatan juga maksudnya Pak. Jadi sebenarnya setelah rumusan masalah itu betul ada penyelidikan atau data collection. Iya. Nah, data collection itu isinya eksperimen nggak apa-apa. Eksperimen nggak apa-apa. Iya Pak. Kemudian mengasosiasi boleh. Tetapi rumah besarnya itu data collection atau
penyelidikan gitu loh. Iya, Jadi iya. penyelidikan data koleksi itu untuk memecahkan masalah tadi. Baru Siap. yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan. Nah, ini makanya ini perlu Pak, perlu nanti diperbaiki lagi apa Ya, ya Pak, NPP-nya. ya. Iya, sesuai dengan langkah-langkah PPL saja. Itu. Bapak ingat tadi langkah-langkah PPL tadi yang pertama tadi apa? Orientasi Pak. Orientasi. Jadi orientasi itu tujuannya adalah memberikan apa? Stimulus Pak, merangsang siswa Ya, untuk semangat belajar. bukan semangat saja, merangsang siswa untuk dia ingin tahu terhadap materi pelajaran. Ya, itu. Iya, jadi merangsang siswa agar anak ini ingin tahu terhadap pelajaran sehingga dia apa? Langkah kedua, kemudian apa? Mengorganisasi Pak, mengorganisasi siswa. Boleh. Tapi langkah yang pokok bukan mengorganisasi, bukan organisasi. Hmm, Yang paling pokok adalah apa tadi? Orientasi. Bukan organisasi kan yang pertama. Ya, ya. Orientasi yang pertama. Itu yang kedua apa? Mengorganisasi untuk belajar. Boleh. Tapi itu tidak pokok. Begitu ya. Tidak pokok itu. Ya perlu dilakukan, tapi bukan langkah pokok. Langkah pokoknya adalah apa tadi? Perumusan, Oh, perumusan masalah. Iya. perumusan Penyelidikan masalah. tadi Pak. Penyelidikan. Perumusan masalah itu yang kedua. Menanya, Hanya perumusan masalah. Kemudian yang ketiga apa? membimbing atau membimbing penyelidikan ini Pak. Pengamatan ya. Ya bisa pengamatan, bisa ini banyak seperti Bapak membuat skripsi itu loh. Kan bisa mencari di buku, di internet, mungkin wawancara dengan narasumber kan begitu. Iya, betul Pak. Nah, begitu. Jadi data collection atau penyelidikan itu langkahnya begitu. Nah, kemudian setelah itu baru apa? Baru Mengembangkan, mengembangkan bisa menyajikan. mengasosiasi, menganalisis dan kemudian menyimpulkan. Oh, iya. Setelah menyimpulkan anak yang menyebabkan anak. Nah, baru nanti guru bisa memberikan pengayaan. Iya. Penguatan ya. Iya, itu saya kira pokok ya Pak ya. Mungkin Iya, iya. ya biar kita nanti Kasih bisa Pak. berubah. Ya, Iya. bisa diulang Pak ya, coba. Coba diulang masuk Pak. Iya, produk jadul saja susah juga Pak. Ya, coba pertama tadi apa? Yang pertama orientasi. Notasi. Tujuannya untuk Tentunya memberikan stimulus dan memberikan rangsangan agar si anak ada keinginan tahuan yang kuat. ya betul. Terus yang kedua, Yang kedua itu mengorganisasi atau menanya Pak si anak menanya kepada ya bagaimana si anak disuruh menanya Pak menanya atau kemudian disusun menjadi rumusan masalah. dan masalah ya Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kemudian yang akan dipecahkan eh, mengasosiasi Pak melalui data collection. data collection ya. Data collection. Ini penting sekali loh Pak sebenarnya dan mudah Pak sebenarnya mudah itu. Nah ini Mudah saya sekali. catat Pak. Iya, data collection atau penyelidikan. Itu Pak. Penyelidikan itu banyak mencari data, menganalisis, menyimpulkan. Baru kemudian mengkomunikasikan. Begitu saya kira. Ya. Ya mungkin nanti bisa diskusi lagi dengan teman-teman ya yang lebih Ya Pak. muda mungkin Pak sehingga nanti bisa lebih ada pencerahan. Betul, Pak. Ya, Terima mungkin kasih salah Pak. satu Bapak bisa membaca Al-Quran salah satu surat saja, cuplikan boleh. Dibaca saja Pak ya. Ye, baca boleh, hafalan lebih bagus. Apa ya? Saya coba bacakan ini Pak surat At-Tariq ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ Sudah cukup. فل- Cukup. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Ya, cukup. Pak, Sadaqul Adzim. Hmm. Ya, baik, saya kira cukup ya, Pak ya. Mungkin yang paling penting adalah nanti Bapak bisa memperbaiki RPP-nya ya, bisa tanya Allah. teman-teman, Pak. Kemudian nanti untuk bagaimana langkah PBL juga bisa diskusi dengan teman-teman yang lebih muda. Tapi intinya tadi saya sampaikan ya, orientasi, Ya, kemudian menanyakan perumusan masalah, kemudian data collection, penyelidikan, kemudian mengkomunikasikan. Saya kira itu yang penting. Baik, barangkali itu cukup Bapak. Ini kami masih ada satu masalah lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat belajar lagi ya. Bagaimana Pak, sudah cukup Pak ini?